Cerita malam Jumat. Yang dilihat itu bukan sosok Herlina lagi, yang dilihat ternyata apa? Kuntilanak merah. Dobrak habis itu. Kuntilanak. Oh, kuntilanak. Ini teman-temannya itu nggak ada yang nggak ada yang ngatasin tentang itu. Dibacain ayat kursi, bacain Quran, bacain tahlil, bacain yasin. Aduh, Herlina nggak hilang. Ya hilang. Yang dituju itu matanya melotot, taringnya ini loh, ambil ketawanya ngeri lah, kuntilanak itu. Aduh. Yang dituju itu matanya apa? Ketua pengurus yang dituju itu. Ketua pengurus. Ketua pengurus kan sontak takut saya. Waduh, paling yang diincar ini saya. Semua ini gara-gara saya. Coba kalau nggak gara-gara saya, nggak pernah terjadi. Di situ apa? Hantu Herlina itu pas malamnya kan, pas kejadian itu hilang. Kejadian itu hilang. Ternyata yang datang ke sini itu kata pengurusnya itu kata pengurus. Ternyata yang datang ke sini itu bukan sosok Herlina, hantu Herlina. Nggak tahu Herlinanya di mana. Kayaknya Herlina itu masih di rumah kayaknya. Belum balik lagi ke pondok. Itu kata pengurusnya itu belum tahu benar tidaknya itu tentang kematian Herlina itu nggak tahu. Belum ada yang tahu. Kan Herlina kan udah nggak ada itu posisi di pondok ya. Udah nggak ada. Selama menjadi sosok kuntilanak serem itu udah nggak ada di pondok lagi. Ini pas malamnya ini pas kejadian itu kan kalau nggak salah itu pas malam Jumatnya itu pas malam Sabtunya kalau nggak salah. Hari berikutnya Malam Sabtu. Pas malam Sabtunya itu koper-kopernya yang ditinggalin Pipin sama ibunya itu masih ada di kamar. Lemarinya juga masih pakaiannya juga masih ada di kamar. Ayo kita geledah barang-barang Herlina. Ini barang beneran atau barang jadi-jadian? Ya, jadi curiga. Teman-temannya itu jadi curiga. Nggak ada yang namanya, kan kata pengurusnya yang datang bukan Herlina, jadi barang-barangnya itu barang asli ya Pak, atau jadi-jadian ya, barang yang gaib juga. Habis itu kan siapa pengurus sama santri-santri. Sementara ini kamarnya Herlina minta tolong dong, kosongin. Pengurus sama teman-temannya itu yang teman dekatnya Herlina itu masuk ke kamarnya Herlina. Pas dibuka lemari, Masya Allah, isinya kain kafan semua. Pas dibuka lemarinya itu, yang dulunya yang dilihat teman-temannya itu sebelum kejadian ini dilihat itu sebuah mukena, pakaian alat-alat santri, baju peralatan santri biasa lah. Pas dibuka kopernya lagi, itu atasnya itu koper milik Herlina kata temennya itu kak yang atas itu katanya. Pas dibuka, ya udah kita turunin barangnya. Pas dibuka, Masya Allah, belatung semua sama sama darah. Ternyata kata pengurus pondoknya, kalau kejadian kayak gini berarti ini benar-benar setan ingin mencari tumbal katanya. Di pondok pesantren ini harus ada yang mati, 1 atau 2 katanya ini. Sampai teman-temannya takut semua. Ini kejadian ini belum sampai terdengar sama sekali sama pihak yang punya pesantren, pihak pengasuh. Kejadian ini teman-teman santri itu nggak ada yang bilang, sama pengasuhnya sama pesantren nggak ada yang tahu, belum ada yang tahu, cuma pengurus doang. Sempat cerita kan teman-teman di sekeliling yang biasa nang Herlina itu kan pada takut semuanya. Iya. Yang dulunya tidur di kamarnya Herlina. Kamar Herlina itu sementara waktu dikosongin dulu. Ya udah
Sekarang kita, kata teman-temannya itu, teman-temannya Herlina bilang sama aku, Kak, saya tidur dulu kan malam ini. Ya udah, anak berapa ada berapa orang? Oh iya. 9. Ya udah, 9 orang, ayo kita tidur di kamar saya semua, kamar pengurus. 9 orang itu tidur di kamar pengurus semua. Tetap ini incaran salah satu dari Herlina itu, hantu Herlina itu yang diincar itu siapa? Pengurusnya. Ketua pengurusnya. Ya. Singkat cerita, setengah 12 atau jam 12 kalau nggak salah, kejadiannya itu jam 12. Pas jam 12 itu kan mau mengambil air wudhu kan sebelum tidur kan, biasanya mau, kalau anak pesantren itu kan mau sebelum tidur kan ambil air wudhu dulu. Ini siapa tadi ketua pengurusnya itu ambil air wudhu. Pas selesai wudhu, pintunya nutup, pintu kamar mandinya itu nutup. Ketua pengurus tolong nggak ada yang dengerin, Kekunci berarti. kekunci, tolong nggak ada yang dengerin. Ya Allah, tolong sampai dibacanya apa di dalam kamar mandi, bacanya ayat kursi apa, bisa hafalnya, bacaan apa, habis itu apa, hantu Herlina datang di sosok itu, di sosok apa, di saat si ketua pengurus itu pingsan. Saking nahan takutnya kan itu ketua pengurusnya itu pingsan. Sampai pingsan. Hantu Herlina datang memegang sinilah ketua pengurusnya itu duduk di ini kan, keadaan pingsan kan, nggak sadar. Oh iya. Lehernya ini yang dituju itu leher si pengurusnya ini mau digigit lah sama hantu Herlina, mau digigit. Habis itu teman-temannya itu, Kak, tolong jangan. Habis buntu. Teman pengurusnya ini habis itu, jangan, tolong jangan. Ingat om dan dosa. Salah satu dari temannya itu ada yang dengar teriakan dari suara kamar mandi, teriakan suara tolong. Saking nggak ada yang ngatasin itu, santri-santri sama pengurusnya langsung panggil paginya ini, gimana Dok, ada apa? Ini Pak, punten ya, ada apa? Ini ada suatu kejadian mistis yang nggak bisa dinalar. Herlina ternyata udah meninggal. Masuk, bukannya Herlina masih di rumah. Dia kemarin yang pondok itu ternyata bukan Herlina, sosok hantu yang menyerupai Herlina. Ya udah, minta tolong, saya cepetan aja minta tolong. Ya, dengan rasa takdimnya santri itu, ya minta tolong. Ayo kita sekarang menuju ke kamar mandi. Pas kejadian lehernya si ketua pengurus tadi mau dari belakang hantu Herlina ini ada sosok sorban yang istilahnya nyabet namanya ya, nyabet lah nyabet lah, sorban nyabet. Habis itu kerasa panas. Siapa kamu? Bilangnya siapa kamu? Dia bilang baik. Siapa kamu? Dia baik. Itu si setan ini sama paginya dibacakan ayat kursi atau apa lah, ayat kursi kalau misalnya. Si setan ini, kamu utusan siapa?
Yang ngutus kamu siapa? Orang tua dari Herlina katanya. Orang tua dari Herlina. Emang Herlinanya di mana kata? Herlina udah meninggal beberapa bulan yang lalu. Lah terus kamu tujuan datang ke sini itu buat apa? Tujuannya buat membalaskan dendam seorang orang tuanya. Emang Herlina matinya kenapa? Dia tertabrak apa? Truk. Kalau nggak salah 3 bulan 4 bulan yang lalu. Ini. Berarti setannya jadi cerita. Jadi cerita tentang baginya tentang kebenaran Herlina tersebut. Kamu diutus siapa? Kan yang utus itu kan orang tuanya tadi kan. Mas itu Pak Kiai. Ya udah, daripada kamu bikin onar di pesantren, sekarang saya akan menyegel kamu, saya akan kalau dimasukkan di botol itu menyegel atau segel lah ya segel istilahnya segel. Ya udah, sekarang kamu harus menurut sama saya. Kalau kamu pengen selamat, kata beliau, kalau kamu benar-benar pengen selamat, kamu harus mengikuti saya. Kamu Islam enggak? Kata Pak. Iya, saya Islam. Kok kamu mengganggu saudara sesama muslim, katanya. Iya, saya maaf saya. Maaf Pak. Kata si setan. Ya udah. Sekarang tentang demi kebaikan bersama, kata si setan. Sekarang Pak Kiai sama rombongan pesantren sama rombongan pengurus datang ke rumahnya siapa tadi? Datang ke rumahnya Herlina untuk meminta maaf tentang keberadaan Herlina sekarang. Ya udah, kamu sekarang harus nurut sama saya. Kamu masuk foto. Pertama ceritanya itu nggak mau, kan belum ada darah. Oh iya. Kan belum minta tumbal. Iya, di pesantren tersebut belum ada darah, belum dapat tumbal. Kamu harus nurut sama dia. Ayo sekarang kamu masuk ke dalam botol, langsung sama dia dimasukkan di botol. Terus kemudian besok lusa siangnya si Herlina, si siapa tadi Pak Kiai sama pengurus pondoknya sama teman-temannya itu. Dan sekarang kita pergi menuju rumahnya Herlina. Dan pas datang ke Lamongan sampai ke rumahnya Herlina. Assalamualaikum, kata dia. Ya, waalaikumsalam. Ibunya membukakan pintu. Itu, ya. Saya pertama kesini, kata Pak ini, mau bersilaturahmi. Yang kedua, saya mau meminta kebenaran apakah Herlina itu sudah meninggal, kata ibunya itu dengan rasa malu. Ya Allah Pak Kiai, saya meminta maaf, Herlina itu udah meninggal beberapa bulan yang lalu. Herlina itu saya matinya nggak tahu. Dengar sih kata orang ada yang bilang kalau Herlina itu matinya tertabrak apa tadi? Tertabrak truk atau apa? Yang nolong tetangganya itu juga udah bau busuk lah beberapa hari di pinggir jalan, nggak saking dulunya. Itu cerita dulu, itu bukan cerita zaman sekarang. Cerita kalau nggak salah itu cerita 1971 atau 68. Kan 68 itu kan berarti jalan masih sepi. Belum seramai sekarang lah. Kan cerita dulu. Kalau cerita zaman sekarang mah mana mungkin. Tabrak lari pasti ada, pasti apa? Ketahuan. Enggak berhari-hari. Kalau berhari-hari kan zaman dulu. Itu siapa tadi singkat cerita Pak Kiai? Ini tuh saya minta tolong ikhlaskan Herlina, kata Pak Kiai. Iya Pak Kiai, minta tolong. Ya, saya meminta maaf atas segala kesalahan saya. Saya nggak akan mengulangi perbuatan saya lagi.
saya ikhlas, semoga Herlina diterima di sisinya, semoga mati dalam keadaan husnul khotimah. Ya kalau ibu benar-benar ikhlas, ayo ibu ikut saya, kita ziarah bareng-bareng ke makam Herlina. Begitu apa Pak Kiai sama orang tua Herlina tersebut sama teman-temannya ziarah ke makamnya Herlina. Selesai ziarah, baca doa sama tahlil. Selesai ziarah kan, di botol itu kan masih ada apa? Masih ada tadi jin yang mau membunuh salah satu dari pihak ketua pesantren itu. Nah, ibu, siapa ibu ini kan perbuatan iya perbuatan saya apa ini kan perbuatan itu ya, saya minta tolong sama itu dukun sakti. Nah sekarang saya minta izin ya bu, kata siapa, kata Pak Kiai, minta izin untuk membuang botol ini, tolong ikhlaskan ya bu tentang kematian Herlina. Ya saya benar-benar ikhlas, semoga Herlina husnul khotimah, doanya aja. Ya saya selaku ketua yayasan, ketua pesantren, insya Allah saya sama santri-santri dan teman-teman santri semua untuk meminta tolong mendoakan Herlina supaya mati dalam keadaan husnul khotimah. Ya udah, ibu dong, ibu kan yang ngelakuin tentang kejadian ini, tolong ibu yang membuang botol ini. Udah, ibunya Herlina itu kemudian membuang botol ini. Tadi siapa, setan yang dari dukun sakti itulah. Ya udah itu ceritanya, cerita apa lagi? Berarti wah, serem juga ya, pas nggak bisa bayangin kalau pas lagi ngumpul di toilet gedor-gedor dibuka selak, Ternyata setan. kuntilanak merah. Waduh, itu mah. Pasti pada lari gitu. Waduh. Wah, Itu mah. Kalau Tapi- pikiran saya mah kalau kayak gitu, kejadian kayak gitu, aduh ya Allah, dibacain coba aja, dibacain Yasin, dibacain tahlil, Nggak mempan. aduh. Yang mempan cuma apa, Pak Kiai doang yang mempan, alhamdulillah ya Allah. Kalau kayak gitu dulu masya Allah. Nah, itu sampai sekarang masih atau sudah? Dengar-dengar sih katanya botol tersebut itu ada yang nemuin, nelayan ada yang nemuin, kemudian katanya itu ada suara dari botol itu katanya. Ini bukan mistis ya, bukan cerita sebuah dongeng, ini cerita dongeng tapi nyata. Dengar ada suara dari nelayan itu, dengar katanya, tolong lepasin saya, suara dari dalam itu, lepasin saya, hidup kamu akan apa jaya, tolong selamatkan saya, hidup saya, kamu akan jaya. Kemudian nelayan ini membuka botol tersebut. Itu membukanya, ketemunya botol itu puluhan tahun loh. Tahun berapanya nggak tahu saya. Udah lama pokoknya. Udah lama. Katanya sih dengar-dengar hantu Herlina itu masih membalaskan dendamnya sampai sekarang. Di pesantren-pesantren masih membutuhkan tumbal. Kalau di pesantren-pesantren biasanya kalau lihat sosok hantu berjilbab yang membawa payung cantik lah, itu berarti Herlina. Ciri-cirinya kayak gitu. Itu masih wujud palsunya, kalau wujud aslinya masya Allah ngeri banget. Udah gitu dong, apalagi? Ya sudah, terima kasih Mas atas ceritanya. Iya. Wah, sedih. Apa namanya, ya buat teman cerita kalian semua yang nonton, semoga bisa mengambil hikmah dari cerita ini. Percaya atau tidak terserah kalian. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, and share. Oke.